kami awalnya merupakan sebuah perusahaan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan Krakatau Posko. Nah, tentu yang tidak terlupakan, kami itu adalah bagian dari grup Krakatau International Port. Ya, Pak Ma'mun dikenal sebagai Indomie 2, telur 2 ya Pak ya? Masih tidak cukup Pak Hendrik. Apa tuh Pak? Indomie Jumbo 2, telurnya 2. Nah. Halo Portis, kembali lagi di KIP on the Weekend bersama saya Hendrik. Kali ini saya akan mewawancarai masih seputar salah satu anak perusahaan di Krakatau International Port, yaitu Direktur Utama Krakatau Argo Logistik dengan Bapak Ma'mun. Langsung saja kita ke Bapak Ma'mun. Mari kita sapa. Selamat pagi Pak Ma'mun. Selamat pagi Pak Hendrik. Salam sehat. Salam sehat. Bagaimana kabarnya Pak Ma'mun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, dan yang penting bahagia. Alhamdulillah. Pak Ma'mun, untuk Krakatau Argo Logistik, historicalnya itu seperti apa Pak? Sehingga menjadi salah satu anak perusahaan yang berdiri sendiri. Baik Pak Hendrik, jadi Krakatau Argo Logistik itu berdiri di 2013 dan mulai beroperasi di 2014. Jadi kami awalnya merupakan sebuah perusahaan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan Krakatau Posko. Jadi Krakatau Posko perusahaan baja terintegrasi di Indonesia yang merupakan perusahaan patungan antara Krakatau Steel, BUMN baja terkemuka, dan kemudian dengan Posko, perusahaan baja terkemuka di dunia. Dan proyek Krakatau Posko itu selesai di akhir 2013 dan mulai beroperasi di 2014. Dan sejak saat itulah kami menjalankan bisnis untuk melayani atau memenuhi kebutuhan Krakatau Posko. Oke, berarti yang dihandle adalah internal dari Krakatau Posko ya Pak ya? Semenjak 2014 sampai saat ini. Jadi bisnis kami pada awalnya adalah warehousing management. Dalam hal ini untuk manajemen stockyard, open stockyard atau integrated, kami menyebutnya kalau di dalam itu integrated slab yard, merupakan area di mana hasil produknya Krakatau Posko ditata untuk kemudian didistribusikan, baik itu untuk distribusi ke domestik maupun distribusi untuk ke ekspor internasional ya Pak? Internasional. Jadi kami menangani internal handling di dalamnya. Kemudian seiring dengan jalannya bisnis, kami juga dipercaya untuk manajemen warehousing untuk terutama untuk ferroalloy. Ferroalloy ini bahan campuran baja yang mempengaruhi sifat-sifat baja, kekuatannya, kelenturannya. Nah, kami dipercaya untuk memanage atau mengelola ferroalloy warehouse. Oh, baja itu bisa lentur juga ya Pak ya? Tentu saja tidak selentur yang kita bayangkan, jadi tingkat kelenturannya adalah ya. Okay. Jadi kira-kira di angka berapa Pak kalau dipresentasikan? Dalam hal persen, apa berapa persen kalau misalkan dari apa yang tadi kelembutannya sehingga menjadi keras itu prosesnya seperti apa Pak? Jadi ferroalloy itu nanti akan mempengaruhi sifat baja. Dalam hal ini tadi saya sebutnya ada hardness, ada toughness. Jadi kalau toughness itu nanti kelenturan, seberapa jauh baja itu bisa dilengkungkan sampai menuju patah. Nah, seperti itu Pak. Jadi itu sifat mekanis, itu sifatnya ya. Sifat mekanisnya. Nah, berjalan waktu terus berjalan, kami juga dipercaya pada akhirnya untuk
melakukan bisnis untuk domestic transport untuk produk. Dalam hal ini produk plat bajanya hasil Krakatau Posko. Kami pun juga dipercaya untuk menangani, kami menyebutnya sebenarnya produk samping dari fasilitas blast furnace-nya Krakatau Posko, yaitu namanya blast furnace slag. Bahan produk samping ini digunakan oleh industri semen sebagai campuran dalam untuk pembuatan semen. Jadi sebenarnya sudah setengah semen lah ya. Seperti Jadi, apa prosesnya tuh Pak? Saya malah baru tahu kalau misalkan semen itu ada kandungan bajanya juga ya Pak? Atau gimana? bukan. Jadi proses pembuatan baja itu salah satunya di dalam baja. Di dalam baja? Di dalam baja yang cair itu ada pengotor-pengotor. Oh, Namanya kita menyebutnya oksida. oksida. Nah, oksida ini harus dibersihkan karena nanti kalau tidak dibersihkan, ketika baja itu menjadi produk yang tipis, Plat ya Pak? plat ya, dalam hal plat, nanti ketika ditipiskan kembali akan menyebabkan retak dan sebagainya. Pecah begitu ya. Jadi hasil selama proses pembuatan baja cair itu ada slag. Ini merupakan yang kita namakan prosesnya itu untuk pembersihan slag menggunakan, ada juga bahan yang lainnya ya, sehingga nantinya kandungan pengotor di dalam baja itu naik ke permukaan. Oke. Nah, sekumpulan pengotor ini kita sebut slag dan itu dibuang. Nah, sesungguhnya bisa dimanfaatkan, tadi sudah saya sampaikan, untuk industri semen. Nah, kami kalau di Indonesia slag ini masih dikategorikan sebagai limbah B3. Limbah B3. Sehingga untuk melakukan pengangkutan atau transportasi slag ini, kami harus mempunyai izin pengangkutan limbah. Berarti ada izinnya Ada lagi? izinnya khusus. Izinnya seperti apa Pak? Izin pengangkutan limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Berarti itu bukan sebagai limbah, tetapi bahan yang bisa diolah dan bisa dimanfaatkan ya Pak? Betul, betul sekali. Nah, kami mengangkut produk ini ke Krakatau Semen Indonesia. Oke. Nah, Krakatau Semen Indonesia ini sebuah perusahaan patungan juga antara joint venture juga antara Krakatau Steel dengan Semen Indonesia, perusahaan semen terkemuka di Berarti Indonesia. semakin wide, Semakin wide, semakin besar, semakin besar, semakin jaya ya Pak? semakin jaya. Insya Allah. Insya Allah. Lalu untuk asetnya sendiri Pak, KAL ini memiliki aset yang seperti apa sih Pak? Baik, kalau dari sisi aset, kami saya tadi sudah menyebutkan kami melakukan pengelolaan slab yard ya. Slab ini produk semi finish produk dari Krakatau Posko. Ini berupa baja masih dalam bentuk, kalau orang awam itu melihat seperti kasur gitu ya, tebalnya bantalan gitu ya, tebalnya itu kira-kira 23 cm, lebarnya 1,5 sampai 2 meter, panjangnya sampai 12 meter, dan beratnya satu pieces itu 20 sampai 30 ton. Wow. Saya kira cuma berapa kilo gitu. Jadi kami menghandle produk-produk yang berat. Ya. Oleh karena itu alat-alat kami juga sebutannya alat berat. Kami punya alat untuk mengangkat slab itu namanya ridge stacker. Kemudian kami punya alat pengangkutannya namanya elevated truck. Nah, tadi kami sebutkan bahwa kami juga melakukan pengiriman slab tersebut ke domestik, kemudian produk, sehingga kami juga dilengkapi dengan trailer. Kami juga punya dump truck untuk pengangkutan besar ya, untuk pengangkutan slag. Nah, tentu yang tidak terlupakan, kami itu adalah bagian dari grup Krakatau International Port. Di bawah Krakatau International Port itu ada Krakatau Jasa Logistik, ada Krakatau Jasa Samudra, kemudian Krakatau Samudra Solution. Itu mempunyai armada
armada angkut, kemudian juga alat-alat berat. Nah, kami tentu saja sebagai sebagian dari grup saling support, sehingga ketika kami membutuhkan support dari untuk trailer, kami akan hubungi Krakatau Jasa Logistik. Kemudian kalau alat berat itu kami bisa menghubungi Krakatau Jasa Samudra. Berarti saling mensupport satu sama lain dan saling menguntungkan ya Pak ya? Tentu saja, dan kami untuk memenuhi seluruh kebutuhan pelanggan, kami selalu saling sinergi, saling support. Nah, Oke, kalau untuk sistem yang dimiliki secara bisnis Krakatau Argo Logistik, bagaimana cara menghandle itu dan seperti apa Pak? jadi kami mengimplementasikan Enterprise Resource Planning. Ini sistem yang menghubungkan proses bisnis utama kami, mulai dari permintaan customer sampai dengan penagihan sampai dengan pengelolaan keuangan di bank. Jadi itu kami jalankan. Nah, kami tentu saja untuk sistem manajemennya juga menerapkan standar yang cukup bagus, cukup kuat, sehingga kami sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Ini terkait dengan sistem manajemen mutu. Kemudian ISO 14001 ini terkait dengan sistem manajemen lingkungan 14.001 ya. 14.001. Kemudian ISO 45001 ini terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, Safety and health ya, safety Pak, ya. and health, ya. Nah, itulah yang dengan sistem ini, ya ini yang harus mungkin kita perlu pertimbangkan gitu, Mas Hendrik. Kami itu melayani sebuah industri baja yang terintegrasi dengan teknologi blast furnace yang seharusnya tidak pernah berhenti untuk berproduksi. Dan mitra kami, Krakatau Posko, tentu saja perusahaan yang sangat reputable gitu ya. Standar pelayanan kami dituntut untuk selalu tinggi, untuk tepat waktu, termasuk pula di dalamnya terkait dengan standar keselamatan kerja. Yeah. Nah, inilah yang kami terus-menerus bangun sejak awal, sehingga kami pada saat ini mampu memberikan servis yang cukup baik, excellent, bahkan ke Krakatau Posko. Wah, luar biasa. Lalu untuk secara visi dan misi di KAL itu apa saja sih Pak? Oke. Sehingga terimplementasi sebuah perusahaan yang menjalankan visi dan misinya. Ya, baik. Jadi visi kami itu menjadi trusted integrated logistic company, sebuah perusahaan yang terpercaya. Ya, tentu saja baik ke mitra kerja, tentu saja di dalam stakeholder gitu ya. Dan itu yang terus-menerus kita bangun dan kita tuju. Jadi menjadi sebuah perusahaan yang terpercaya, menjadi perusahaan logistik yang terintegrasi dan terpercaya. Nah, itu visi kami, Mas. Sehingga tentu saja untuk mencapai misi ini kami terus-menerus melakukan pengembangan, baik itu dari sisi sumber daya manusianya maupun dari sisi servis kami, peningkatan servis kami, termasuk pula terkait dengan safety, Pak. Safety, Mas Hendrik. Ini sekali lagi kami mengelola alat-alat berat gitu ya, sehingga dibutuhkan tingkat safety yang memang benar-benar tinggi. Ya, bukan hanya optimal, tinggi nih, tinggi Mas. ya. Kalau kita ngomong heavy equipment, Mas Hendrik bisa lihat, Ya. saya seperti apa gitu kan, heavy juga nih kan. Nah, ceritanya gimana Pak? Saya melihat ada sedikit agak humoris ya Pak ya. ya. Pak Ma'mun dikenal sebagai
Indomie 2, telur 2 ya Pak ya? Masih tidak cukup Pak Hendrik. Apa tuh Pak? Indomie Jumbo 2, telurnya 2. Nah, Jadi besar ya Pak jadi ya? besar. Yang penting sehat Mas Sehat. Erik. Alhamdulillah. Dan yang penting juga bahagia. Bahagia. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Berarti harapan ke depan kalau itu seperti apa Pak? Saya terus terang ingin menekankan ke 3 hal. Pertama adalah servis, yaitu peningkatan servis kami untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam hal ini tentu saja kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua adalah safety. Kita paham, kita bekerja dengan niat baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk rekan-rekan kita, serta untuk perusahaan kita. Wah, Jadi luar biasa. yang paling kami pentingkan di sini tentu saja adalah keselamatan pekerja atau rekan-rekan karyawan, sehingga yang menantikan di rumah aman, tenang gitu ya. Peralatan di perusahaan juga terjaga dengan baik gitu ya, dan bisnisnya lancar. Amin, ya robbal alamin. S yang terakhir itu adalah sinergi. Kami atau sinergi ya dalam bahasa Indonesia. Kami ingin bersinergi dengan mitra usaha kami membangun sebuah bisnis yang berkelanjutan, sustainable business. Artinya saling menguntungkan kedua belah pihak gitu ya. Tidak one shot bisnis ya. Ini yang kami hindari gitu ya. Dan tentu saja sinergi ini juga untuk kami lakukan bersama dengan Krakatau International Port dan Group. Dalam hal ini tadi kita sebutkan ada KCS, KCL, dan KSS. Demi peningkatan performan atau kinerja dari grup, dan tentu saja demi kejayaan dalam membangun negeri ini. Oke, mantap sekali Pak. Berarti bukan hanya bisnis yang short term, tapi yang dibangun adalah bisnis long term ya Pak ya. Betul. Untuk Krakatau International Port maupun Krakatau Steel gitu. Tentu saja sebagai induk terbesar kami. Menarik sekali nih Pak Ya. perbincangannya. Terima kasih Pak Mamun sudah hadir di KIP on the weekend. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.